Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wilujeng wengi sampurasun. Salam jumpa dengan channel Abah Pagerjaya. Tong hilap subscribe, like, and share, dan komen. Di sini alhamdulillah sedang silaturahmi setelah sholat taraweh dan tadarus Quran. Silaturahim ke Ketua MWC Nahdlatul Ulama Cimanggung Pangaresa Ajengan Jajat, dan ke pimpinan Pondok Pesantren Nurul Solah Sayyidah Habib Jaki Al Munawar, disertai dengan ini Kang Heri Daging. Yang mau daging silakan beli ke pasar, datangi jongkoknya Heri Daging, insya Allah dagingnya mulus rahayu, dan insya Allah dapat bonus, dapat diskon kalau langganan. Kalau banyaknya di atas 5 kilo didiskon insya Allah 5%. Tak lupa juga ini anggota MWC, dan ini nih Ustadz Ujang pun Adi. Di sini tentang mengulas sejarah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu ayat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah di negeri jin di daerah Mekah Al-Mukarramah. Nah, untuk narasumber sedikit singkat untuk sahabat semua supaya lebih tahu, lebih pintar bagaimana kedudukan bangsa jin dan kewajibannya jin itu, apakah sama dengan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang insya Allah saya tanyakan kepada pimpinan Pondok Pesantren Nurul Solah, juga kunjungi channelnya Sirul Mustafa, di like dan di subscribe, dan jangan lupa pesantrennya didukung dengan doa, tenaga, dan disumbang dengan materi, karena Habib Jaki sedang membangun pesantren yang kedua, pesantren Nurul Solah untuk santri lelaki, untuk yang mana sekarang santri lelaki di dekat masjid, nanti kalau udah beres pindah ke pesantren yang di sebelah masjidnya. Assalamualaikum ya Habib. Waalaikumsalam. Bagaimana tentang masalah jin menurut pandangan Islam? Menurut pandangan Islam, bahwasanya kita wajib beriman dengan makhluk gaib. Di antara makhluk gaib itu ya di antaranya surga, neraka, begitu juga jin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap makhluk dari bangsa jin, dari bangsa manusia itu diharuskan menerima atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan harus mengambil jalan arahan yang diatur oleh syariah, diatur oleh apa yang disampaikan di dalam Al-Quran, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya bangsa jin ada, bangsa manusia seperti kita juga ada, dan semuanya diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Termasuk rukun Islam pun jin juga harus bisa melaksanakannya kalau mampu ya, termasuk ibadah haji. Ya mungkin, ya Allahu a'lam, kalau berkaitannya ke ajaran-ajaran atau ibadah-ibadahnya bangsa jin, kami belum pernah memurojaah hal tersebut. Tapi kalau sholat mungkin sama 5 waktu kan, jin juga sama. Ya Allahu a'lam, mungkin ya sama. Insya Allah nanti di lain kesempatan kita akan buka Hajian pun kajian. katanya Bib sama hajian ya, jin kan sama. Coba ditanyakan ke Jadi jin memang sama Allah diciptakan itu untuk ibadah, termasuk rukun Islam pun sama, karena kalau jin Islam, jin Muslim, berarti rukun-rukun Islamnya pun harus dikerjakan oleh jin tersebut. Mungkin karena kalau kita untuk berhaji itu susah, tunggu waiting list. Kalau jin tidak ada tunggu waiting list, langsung berangkat ke sana. Ya, karena jin itu tidak ada waiting list untuk ibadah haji, tidak seperti manusia yang memang harus menunggu untuk beribadah haji. Dan jin pun
pasti zakat, karena rukun Islam pun ada di dalam zakat. Nah, untuk selanjutnya dari narasumber kedua, Pangrasa Ajengan Jajat, bagaimana menurut pandangan dari Ajengan Jajat tentang masalah ubudiyah antara jin sebagai makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sami tawakuf lah sama. Sementara tawakuf untuk masalah kajian jin karena memang belum pernah mempelajari tentang memperdalam tentang masalah kehidupan jin yang sementara secara mafhum kita tahu bersama bahwa jin dan manusia memiliki tugas beribadah. Cuman kejelasan dalam hal untuk pendalaman jin beribadah itu seperti apa yang memang saya secara pribadi tidak mengetahui hal itu. Dalam hal jelas menyembah kepada Allah itu yang memang menjadi patokan pertama. Cuman secara syariah dalam proses perjalanan ubudiyahnya itu apakah sama seperti manusia atau tidak, itu yang memang belum kita dalami secara jelas. Mungkin itu saja. Tapi kalau dengar-dengar dulu di pesantren-pesantren itu memang banyak jin yang suka belajar mengaji ke kiai, ke sayyid, kepada habaib, yang mereka diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melihat bangsa jin, dan banyak juga konon katanya jin ikut berjamaah sholat di masjid dengan imamnya seorang manusia. Apakah pernah mendengar seperti itu, Pangrasa Ajengan? Ya, untuk penjelasan hal seperti itu kita pernah mendengar, karena memang di dalam Al-Quran pun sangat jelas bahwa ada surat jin secara khusus ya. Di dalam surat jin ayat 6 itu disebutkan bahwa jin pun sama seperti manusia dalam melakukan aktivitas menikah, makan, minum, istirahat, terbagi menjadi dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Sama dalam hal masalah ubudiyah secara umum, apakah sama dengan manusia atau tidak, ya wallahu alam, itu yang memang belum kita kaji secara menyeluruh secara umum. Itu mungkin sementara yang memang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Terima kasih pandangan secara singkat dari Ustadz Jajat, MWC NU Kecamatan Cimanggung. Dan ini merupakan gambaran jin yang ada di pondok pesantren Nurus Sholah yang ikut belajar. Berarti secara tidak langsung mereka pun sama ingin belajar mencari ilmu syariat Islam supaya mereka lebih tertib melaksanakan ibadah kepada Allah, dan dengan syarat-syarat rukun-rukunnya ibadah mereka belajar karena ingin diterima amal ibadahnya. Karena penghuni neraka dan penghuni surga itu adalah golongan dari golongan manusia dan golongan jin. Demikian silaturahim hari keempat Taraweh, hari ketiga bulan Ramadan ke pesantren Nurus Sholah. Semoga silaturahim ini membawa suatu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dipanjangkan usia, diberikan rezeki yang banyak. Amin. Dan yang utama, lebih utama lagi, kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jangan lupa subscribe, like and share, dan kunjungi channelnya Ponpes Nurus Sholah Majelis Sirul Mustafa untuk terus membantu pembangunan pesantren buat bekal jaga di yaumul kiamah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.